tunggu saja action saya. Ini pasti saya kawal. Saya barang bukti bukan 1 2 kok. Ini ada saya bawa. Makanya ini saya posisi sekarang itu kan. Kalau bisa saya perlihatkan, bisa diperlihatkan bukti-buktinya. Saya bawa kemana-mana, saya pergi, saya bawa. Itu loh. Jangan dulu. Jadi biarin. Bawa nih. Maka kami merapat kepada advokat Jabar Istimewa, melaporkan kami juga, kami geram tentang ada yang ramai lagi nih guys di media sosial, yaitu tentang Kang Cecep yang ingin melaporkan Kang Deddy Mulyadi karena yang dia yakini Kang Deddy Mulyadi dalam 14 dokumen ini ada bukti bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi menjabat jadi Bupati Purwakarta itu melakukan tindak pidana korupsi. Dan Kang Cecep ini dikepung ya oleh warga di dalam Zoom ya, dikepung oleh warga. Mungkin diantaranya ada fans Kang Deddy, tetapi para fans Kang Deddy ini memang diskusinya bukan menyerang Cecep, tetapi lebih kooperatif dan sangat-sangat objektif. Nah, agar tidak penasaran, mari kita langsung saja tonton video berikut ini. Check it out. Aja action saya. Ini pasti saya kawal. Saya barang bukti bukan 1 2 kok. Ini ada saya bawa. Makanya ini saya posisi sekarang itu kan. Kalau bisa saya perlihatkan, bisa diperlihatkan bukti-buktinya. Saya bawa kemana-mana, saya pergi, saya bawa. Itu loh. jangan dulu. Jadi biarin. Bawa nih. Ya. Saya bawa, buktinya saya bawa, bukti saya bawa semua. Itu kan. Dari BPK, hasil temuan BPK RI 2018 ada suratnya, keputusan BPK-nya ada dan lain sebagainya kan gitu. Jadi makanya kalau mau berbicara dengan saya harus yang paham. Ya, betul. Kalau yang nggak paham akan kondisi seperti ini, nantinya kacau, jadi bias kemana-mana kan gitu. Ya. Gitu loh. Ya, Kak, benar. Karena ini urusannya korupsi dan korupsi. Itu tidak. Yang korupsi itu siapa, Bang Cecep? Iya, itu kan yang dilaporkan itu kan dugaan tindak pidana korupsi pada tahun sekian lah di saat dia jadi bupati. Dia itu mencalonkan gubernur itu diperiksa lagi oleh BPK, tidak ada temuan kok. Kalau dia ada temuan di bupati, nggak mungkin dia mencalonkan jadi gubernur loh. Awas, waspada. Nah itu logikanya Ki. Iya, Itu logikanya. KPK betul. tidak bisa seperti KPK aja disamperin, KPK aja mancing-mancing ngeprank aja disamperin langsung. Oke, sebentar ya teman-teman. Kan gitu. Jadi kita tunggu dulu Cecepnya ya. Kita tunggu dulu Cecepnya buat naik lagi ya, biar enak mendengarkan narasinya. Apakah benar masyarakat Jawa Barat nanti tidak bisa menuntut balik Kang Cecep Saifullah ini gitu loh ya? Bisa Kang, karena bisa. Karena Cecep bukan aparat penegak hukum. Cecep adalah masyarakat sama dengan kita, bukan aparat penegak hukum, dan dia bukan orang yang akan mendikte dan tidak diperbolehkan atau tidak. Dia bukan presiden, dia bukan pejabat, dia bukan kepolisian, dia bukan KPK. Masa dia aja yang punya kedaulatan? Kami juga dilindungi dengan undang-undang kan? Bisa. Ya, betul. Kami merapat kepada advokat Jabar Istimewa, melaporkan kami juga, kami geram tentang ada ini. Kalau benar-benar ini terjadi tidak bersalah. Tapi kalau bersalah ya sama sikat aja lurus. Buat apa punya pejabat jahat? Kan gitu kita mah. Betul. Oke, kita dengarkan lagi narasi Kang Cecep. Ya. Oke, Kang SDM mau menambahkan silakan. Dan saya jamin untuk masalah pelaporan saya ini next ya. Itu tidak ada sentimen pribadi. Oke. Itu pure. Saya untuk mengedepankan hak warga Purwakarta ya pada saat itu dan sampai hari ini. Nah, takutnya efeknya ini ke warga Jawa Barat di 27 kabupaten kota, gitu kan. Nah, ini efeknya takutnya ke sana melebar dengan berbagai macam alasan saya tentunya, gitu kan. Kalau untuk Gubernur Ableh, silahkan cari di Meta, di Google ataupun di Kamus Sunda. Kalau memang orang Sunda Buhun, silahkan cari apa itu artinya. Jadi pertanyaan itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Kalau memang wah ini orang ini bicara seperti ini nih, cari tahu dulu. Seharusnya jangan dipertanyakan. Loh gini kan saya bertanya karena saya tidak tahu, bahwa barusan pertanyaan saya juga dengan punten-punten secara pribadi saya nggak ada masalah dengan Akang. Saya hanya bertanya ke Akang yang mengutarakan melontarkan kata-kata itu kan. Nah sekarang gini, maaf gitu kan. Sekarang gini, maaf. Kalau memang ada HP 2, Akang searching aja
Itu. Oke, intinya gini Bang Ajang ya. Jadi poinnya adalah tadi sudah dijelaskan oleh Kang Cecep bahwa Kang Cecep itu tidak ada sentimen pribadi lah ke KDM ya atau ke Deddy Mulyadi gitu loh ya. Dan memang katanya melaporkannya KDM itu karena memang ada ini apa sih? Ya ada urusan tentang korupsi tersebut gitu. Jadi nggak ada sentimen pribadi hingga harus atau kepentingan politik hingga Kang Cecep melakukan itu karena Benar saya pasti melaporkan karena saya di sini sebagai koordinator ya untuk pergerakan ini. Saya ini punya 14 alat bukti, bukan satu bukan dua, 14 alat bukti. Itulah. Dari Inspektorat, dari BPKRI, dari DPRD, itu kan. Dan runutannya juga ada semua, gitu kan. BPKRI nomor sekian tahun 2023, gitu kan. Ada ini semua. Oke, sebentar Kang Cecep. Kalau ya BPKRI ini perwakilan BPKRI perwakilan Jabar tahun 2023 ada, tahun 2024 juga ada. Itu kan. Nah, ya, ini udah saya telusuri komplit aja gitu loh. Iya, oke Kang Cecep. Yang saya lihat dari saya telusuri dari BPKRI ini ya, yang Kang Cecep angkat ini tentang DBHP kan? Tentang masalah infrastruktur yang strategis, benar kan? Itu kan? Yang DPHP itu Dana bagi hasil. dana pembagi hasil pajak. DBH itu bagi hasil pajak. Betul. Iya, itu kan yang diangkat. Jadi tidak ada urusan sangkut pautnya dengan infrastruktur. Gitu loh. Jadi gini Kang Cecep, memang kan yang dipermasalahkan itu kan DBH itu. Cuman di dalam DBH itu kan pada saat itu ada keterangan nih, saya lihat dari Jampidum itu bahwa dana itu digunakan untuk infrastruktur strategis Kang Cecep. Gitu loh. Ya, infrastruktur strategis itu yang di Sukasari, betul. Tapi itu dalam DBHP itu tidak bisa dialihfungsikan. Itu karena dana bagi hasil pajak itu transfer dengan cara transfer dari pusat, provinsi, kabupaten langsung ke desa. Nah, di sini juga saya ketahuin dari harusnya cair tanggal 31 Desember 2016 tidak ada di Bank BJB Purwakarta itu mentransfer ke desa-desa, tidak ada. 2017 juga sama, 2018 juga sama, dan itu dana wajib dan tidak bisa dialihfungsikan. Walaupun bisa dialihfungsikan, itu harus krisis fiskal sama force major. Itu pun harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan, Menteri Pedesa dan Mendagri gitu loh, dan disahkan diperkenalkan sama DPRD Kabupaten Purwakarta kan begitu. Kang Cecep, penemuan bukti itu apakah itu termasuk korupsi Pak Cecep? Kalau pengalihan dana itu Pak Cecep, mohon maaf Pak. Ya, terindikasi begitu karena alih fungsi jangankan begitu, itu dipindahkan, dibelikan cek paribasana anu kuduna dibikin dikasih ke desa, terus dikasih ke infrastruktur, itu nggak boleh. Ya harus dikasihkan aja ke desa, dan itu pun tidak bisa tunai, harus transfer. Itu dibelikan karena motor, karena kendaraan gitu. motor NMAX itu kan? Ada kan? Iya, nggak boleh. Itu kan kebutuhan desa, itu. Nggak boleh. DBH itu hadiah. Seperti Sukabumi yang bagus pajaknya itu dikasih mobil losbak. Sama kan? DBH itu dana bagi hasil. Ya, itu DBH kebutuhan. Nih gini. Dikasih terus dibeli kena usaha. Dikasih kena usaha. Desa. Dikasih kena usaha lamun dibeli kena anak desa. Bener. Ya, tapi lamun dibeli kena anak dikoordinir ke kabupaten. Kadesa mah jadina motor temenang. Ya. Itu harus ada bukti transfer dulu dari kabupaten ke desa. Gitu. Nah, ini 2016, 17, 18 tanggal yang ditentukan. Kenapa laporan itu tidak digugatnya waktu dia menjabat? Waktu itu kan dia bupati, dan kasusnya itu kan waktu dia jadi bupati. Itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus, tapi kasihan gitu kan, kasihan. Yang namanya temuan, semua pun yang namanya temuan itu setelah, karena waktu dia menjabat itu pasti ditutup-tutupin. Ngertos tuh? Paham nggak? Pak Cecep, kalau saya bisa ini, dan itu pun bukan 2016 saja, 2010 juga ada. Pak Cecep, ini saya pernah lihat PT Ibu Ane ya, waktu menjabat kan? Ya. Waktu Ibu Ane bawa kabupaten atau apa desa yang punya Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.